Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. First of all, I would like to say a lot of thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Our God Allah Subhanahu wa Ta'ala has given us a good mercies and blessing, so we can attend in this subject. And we didn't forget to say salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has guided us from a bad character to the good one, from Jahiliyah era to Madaniyah era. Inshallah, in this time we are going to study bahasa Inggris kelas 9, chapter 1, materinya congratulations. Pembelajaran ini melalui media daring kita lakukan karena kita masih berada dalam masa pandemi. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita kembali bisa bersua di dalam kelas, dan anak-anakku sekalian yang mendengarkan suara saya bisa pula kita bertatap muka kembali di kelas. Jadi insyaallah untuk materi kita yakni congratulation. Apa itu congratulation? Nanti kita akan bahas di sini. Selanjutnya, yang ingin kita capai di sini yang merupakan kompetensi dasar dari pelajaran kita, yaitu yang pertama menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Jadi kompetensi dasar ini, bagian pertama ini menitik beratkan pada bagaimana kita menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Kemudian yang kedua, bagaimana menyusun teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dalam pelajaran bahasa Inggris ini yaitu yang pertama menirukan beberapa contoh percakapan dengan ucapan dan tekanan kata-kata yang benar, kemudian mengidentifikasi ungkapan, harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dari teks yang dibaca. Kemudian yang ketiga, menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda. Kemudian yang keempat, menyusun teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti ini kita akan bagi beberapa bagian. Ini adalah bagian pertama yang menitik beratkan pada ucapan selamat, congratulations. Selanjutnya yang akan kita bahas, yang jadi poin pembahasan kita, yaitu bagaimana melalui materi ini kita tetap menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Jadi between friend, teacher, always
near one and another. Jadi saling atau tetap berhubungan. Jadi walaupun lewat media daring, tetap ada hubungan emosional yang terbangun antara guru dengan teman, antara teman dengan teman, antara guru dengan guru, but special in this subject, namely between teacher and friends. Kemudian yang kedua, di sini akan kita bahas apa-apa yang kita ucapkan atau yang kita gunakan dalam poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau ucapan selamat bisa kita pakai congratulations. Kemudian kalau ucapan harapan doa bisa pakai I hope so. Bisa juga nanti kita lihat penggunaan I wish you luck. Kemudian yang ketiga, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Bagaimana kita membaca, menulis. Nanti kita akan lihat bagaimana poin-poin ini kita bahas. Selanjutnya, kalau kita membuka buku yang sudah saya bagikan dalam bentuk daring, bagian pertama itu di situ menitik beratkan pembahasan yaitu congratulations. Pertanyaannya apa itu congratulation? Kita lihat di sini bahwa congratulation itu adalah noun, jadi kata benda. A message congratulating someone, words that congratulate someone. Jadi sebuah pesan yang berisi ucapan selamat pada seseorang. Kata-kata yang berisi ucapan selamat pada seseorang. Jadi kalau kita mengucapkan selamat kepada teman, kepada guru, kepada siapa saja dalam bentuk positif. Jadi ini dalam bentuk positif. Jadi kalau dalam negatif itu beda, ya. Jadi kalau kita mengatakan selamat teman, sudah kalah, nah itu berarti negatif. Tapi yang kita inginkan di sini yang berkaitan dengan sesuatu yang positif. Misal selamat teman atau selamat sahabat, engkau menjadi ranking 1 di kelas. Nah, itu yang kita maksud di sini, congratulations. Selanjutnya, di sini kita akan lihat ada 3 contoh. Kita kemukakan di sini atau saya kemukakan di sini yang berkaitan dengan contoh ucapan selamat. Nah, di sini sebenarnya juga sudah berkaitan dengan doa. Kita lihat di sini. Yang pertama, congratulations on being the champion of the class, Lina. Congratulations on being the champion of the class, Lina. Nah, selamat menjadi juara kelas, Lina. Jadi di sini sifatnya adalah ucapan selamat. Selamat karena apa? Karena Lina itu sudah menjadi seorang juara kelas. Ini kita bisa ganti. Misalnya, selamat menjadi juara kelas Udin. Selamat menjadi juara kelas Fatih, ya, misalnya. Congratulations on being the champion of the class, Fatih. Nah, itu. Jadi ini bisa kita rubah-rubah. Kita sesuaikan dengan subjek yang kita ingin atau objek yang kita ingin berikan selamat. Kemudian yang kedua, di sini ada contoh dalam bentuk doa, harapan. I hope you will be the winner of the school's competition. I hope so. I hope so. Saya harap engkau akan menjadi juara kompetisi kelas. Kemudian dijawab, saya juga berharap demikian. Jadi ini harapan. Jadi congratulations secara umum itu bisa juga bermakna harapan. Harapan mengharap sesuatu yang terbaik, yang bagus terhadap seseorang, terhadap seorang teman, terhadap siapa saja.
yang kita harapkan dia mendapatkan energi-energi positif ke depannya. Kemudian yang ketiga, I wish you luck, win the first prize in the school's competition. Nah, ini juga ucapan selamat dalam bentuk harapan. Saya harap engkau beruntung memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi kelas. Apakah cuma ini? Sebenarnya masih ada yang lain. Cuma yang lain itu saya lihat sudah sering kita pakai. Misalnya menggunakan kata-kata happy. Happy yang paling terkenal itu happy birthday. Happy birthday my friend. Happy birthday teacher. Apa itu happy birthday? Selamat. Selamat ulang tahun. Happy holiday, selamat berakhir pekan. Nah, itu semua yang menggunakan kata-kata happy. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak dimasukkan di sini, jawabannya karena itu kami anggap sudah umum. Nah, saya kira Anda sekalian memahami dan tahu ini karena sudah sering mendengar. Bahkan biar tidak diajar, kalau ada orang yang ulang tahun, biasa otomatis mengatakan happy birthday friend, happy birthday, itu. Jadi sudah jadi konsumsi umum. Jadi kita tidak bahas secara spesifik di sini. Selanjutnya, di sini kita akan lihat contoh ucapan selamat lain dalam kalimat. Ini contoh yang lain. Tadi ada 3 di atas. Ini contoh yang lain. Nanti ada yang bertanya, masih ada contoh yang lain? Ternyata jawabannya ada. Ini contohnya. I am so happy to celebrate this special day. Congrats. Aku sangat bahagia bisa merayakan hari istimewa ini. So happy. Ya, sangat bahagia. Kemudian, I wish you can fly. Saya harap engkau bisa terbang. The sky is your limit. Langit itu batasmu. Artinya apa? Dia mengharapkan seorang itu atau seseorang itu memiliki atau mendapatkan sesuatu yang tinggi. Mendapatkan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan. Bahkan karena tingginya langit itu bisa menjadi batas yang bahkan mungkin bisa di atasnya itu. Ini ungkapan yang sebenarnya ini agak familiar di barat, tapi mungkin di kita dirubah dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa kekinian atau bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yang ketiga, congratulations graduate on this momentous day. Selamat atas momen kelulusanmu hari ini. Berharap bahwa kelulusannya itu mendapatkan momentum. Ya. Jadi momentum untuk menjadi lebih baik. Anda sekalian, selanjutnya ini yang keempat, tetap saya kasih masuk walaupun ini saya anggap tidak terlalu urgent dibahas karena sudah sering kita dengar. Ini happy birthday friend, selamat ulang tahun sahabat, atau selamat ulang tahun teman. Ini kan bisa dirubah-rubah, disesuaikan dengan kondisi tentu kondisi yang kita lihat. Misalnya kalau saudara laki-laki, kita bisa katakan happy birthday brother, happy birthday sister, atau bisa kita ganti dengan yang lain, happy holiday. Jadi selamat berakhir pekan atau selamat kita sesuaikan. Selanjutnya next kita lihat di sini. Tetap saya masukkan beberapa contoh dalam penggunaan kalimat itu dalam percakapan. Sini contoh yang pertama. Dad, happy birthday. Udin, I am proud of you. Udin mengatakan, thank you Dad, I am proud of you too. Kemudian yang kedua, Ria, amazing, you run like a panther. Ima mengatakan, I hope so, thanks.
Kemudian yang ketiga, husna. I wish you can fly. The sky is your limit. Gina, I hope so. Yang keempat, Siti. Congratulations for your winning. Ali mengatakan, thank you Siti for your support. Ya, di sini ada 4 contoh. Saya sengaja tidak memberikan translate, terjemahan. Nah, dengan harapan Ananda sekalian nanti bisa latihan sedikit menerjemahkan sekaligus membuat ungkapan ini dalam bentuk yang lain. Anda rubah. Jadi ini sebenarnya tugas secara tidak langsung. Kenapa saya katakan tugas secara tidak langsung? Karena ini belum saya ambil nilainya. Karena ada nanti dalam satu momen atau satu waktu khusus latihan dan penugasan. Jadi untuk ini jadi berlatih. Silahkan berlatih memakai 4 contoh yang ada dalam percakapan ini. Selanjutnya yang utama yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita secara bertahap menjadi pintar, lebih bagus dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris. Jadi materi-materi yang sudah ada itu sudah kami sajikan sebelumnya, silahkan dibaca kembali. Kemudian semua contoh dan ungkapan yang telah disajikan silahkan dibaca kembali. Read and read all the example from hope, congratulations and other. Kemudian yang kedua, setelah membaca lancar, continue with trying to speak fluently, dengan lancar. Kemudian the third, yang ketiga, yaitu practice in your family, in your friend, with your family, with your friend, and whoever. Yes, whoever. Jadi kalau kita di jalan ketemu turis, siapa tahu di sekitar kita ada turis, Westerman, orang-orang barat yang memakai bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris, kita sapalah. Tidak apa-apa, kita sapa. Apa yang what's your name? How are you? And congratulations. Tentu yang kita pakai di sini bagaimana mengungkapkan kalimat-kalimat yang ada, yang sudah dipelajari. Kemudian selanjutnya, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan harapan semoga kita beruntung. Good luck, semoga kita sukses. Anak-anakku sekalian bisa belajar dengan baik, dengan tenang. Dan mudah-mudahan pembelajaran ini menyenangkan kepada kita semua, dapat kita dapatkan ilmu di dalamnya, dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, "Man ta'allama lugata qaumin amina min syarrihim." Barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, maka amanlah dia dari kaum itu. Ketika kita belajar bahasa Inggris, mudah-mudahan dengan ini kita bisa termasuk orang-orang juga aman dari orang-orang yang ingin menyesatkan kita dalam yang berkaitan dengan bahasa Inggris ini. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.